Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rabi Fahmi di channel Soal Politik. Hari ini saya akan ngobrol santai dengan seorang teman. Kebetulan dia aktif di komunitas sosial yang tiap harinya banyak bersinggungan dengan masyarakat di tingkat grassroots lah. Nah, hari ini kita akan ngomongin seberapa jauh nama-nama capres yang banyak diomongin di masyarakat. Kebetulan ini namanya Mas Dar. Selamat malam Mas Dar. Selamat malam. Ini gimana Mas Dar? Sejauh Mas Dar itu ngopi terus ngobrol dengan masyarakat, siapa nama-nama yang paling banyak diomongin oleh mereka? Khususnya untuk calon presiden ya. Kalau untuk calon presiden itu di masyarakat sendiri itu sangat relatif ya. Jadi tergantung. Tetapi banyak sekali yang sering saya dengar gitu kan dari pembicaraan-pembicaraan di warung kopi kecil-kecilan kayak gitu. Itu nama-nama yang masuk bursa di calon presiden itu kurang dari 5 orang sih. Siapa aja ini? Yang pertama Ganjar ya. Ganjar. Yang kedua Anies Baswedan ya. Anies Baswedan. Terus ada Prabowo. Ada Puan Maharani. Sudah berapa itu? 4. Sudah 4. Nah mungkin selebihnya itu masih ini sih, masih gambaran abstrak ya, seperti kayak Muhaimin, terus ada lagi siapa ya, pokoknya kurang dari 5 lah ya, saat ini masih masih sering dibicarakan oleh masyarakat khususnya di bawah. Kalau masyarakat itu ngomongin tentang calon presiden, itu yang diomongin apanya? Apakah karena dia pernah jabat gubernur, terus kemudian apakah dia punya track record baik, atau hanya sebatas tahu dari medsos? Ya sejauh ini sih kalau saya perhatikan masyarakat yang di bawah itu, khususnya ketika pas kita nyangkruk gitu, mereka itu membahas tentang politik khususnya calon presiden itu, dia mendapatkan informasi atau ketertarikannya dia itu bukan karena figur sebenarnya, figur secara utuh, tetapi figur yang ia terima informasinya itu didapatkan melalui media sosial seperti itu. Berarti mereka secara tidak langsung tidak tahu secara utuh kan? Tidak tahu secara utuh. Berarti tahunya Ganjar pencitraan di medsos ya, ngasih sepeda, Anies kesini kampanye. Ya, itu permainan framing aja di atas ya, framing di media sosial aja sih. Namun kalau kita pelajari lebih jauh lagi, ini adalah bentuk dari antusias masyarakat ya. Artinya melek terhadap politik, artinya tidak tutup mata dan tidak cuek. Jadi di situ kita itu harus benar-benar menghargai lah apa yang sudah menjadi pilihannya, atau selain pilihannya juga ada figur yang digemari seperti itu. Nah ini penting, menghargai. Jadi hargailah pilihan masing-masing orang. Jangan kemudian karena faktor fanatik terus kemudian menjadi pemicu perpecahan. Nah ini kan yang tidak baik kan. Iya. Jadi banyak sekali sih masyarakat pada umumnya itu mungkin yang kurang bijaksana atau kurang mendewasai tentang bagaimana politik itu yang sebenarnya. Sebenarnya kan politik itu kan dinamis ya. Dinamika politik itu selalu bergulir, tidak mungkin terus
terus-menerus stagnan seperti itu. Karena yang namanya politik ya, di situ ada yang namanya kerja yang bersifat yang bersifat formal, bukan non formal tapi formal, namanya jabatan politik. Jadi seperti itu. Kalau kita bicara jabatan politik, harusnya masyarakat itu lebih peka bagaimana menyikapi politik yang bagus itu seperti apa. Jangan sampai dengan adanya perbedaan pandangan atau perbedaan pilihan ini menjadikan perpecahan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Antar tetangga ya. Iya, Apalagi suami istri. bahaya itu. Bahaya. Bisa nggak kumpul nanti. Tidak kumpul. Lah, ini yang menarik ya. Apa katanya Mas Fasdar ini, bahwa salah satu yang dibicarakan itu Mbak Puan Maharani. Padahal kalau di berita itu Mbak Puan ini elektabilitasnya rendah. Ini yang dibicarakan masyarakat itu apakah negatifnya, apakah positifnya? Kalau untuk Mbak Puan sendiri tingkat elektabilitasnya rendah atau tinggi atau bagaimana, saya sih kurang begitu memperhatikan ya. Karena tidak banyak masyarakat itu membicarakan terkait tentang Mbak Puan sendiri. Tapi ada selentingan lah ya. Ada, selentingan ada. Nah, kalau Caimin PKB, padahal kita tahu kita tinggal di, kebetulan kita sama-sama warga Balung. Balung ini apa? NU-nya nadinya kentang. PKB juga pasti perolehan suaranya juga di sini besar. Gimana kalau Caimin? Masa tidak pernah masuk pembicaraan di warung kopi? Kalau Caimin itu apa namanya? Siapa nama lengkapnya? Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar. Nah, kalau beliau itu kan memang partai pengusungnya itu kan PKB. Ya, partai pengusungnya PKB. Dia juga menjabat sebagai ketua umum. Nah, sudah pasti kalau di wilayah Jawa Timur, Caimin ini memiliki pemilih yang loyal, cukup organik. Nah, bukan pemilih organik full, tapi cukup organik, karena kita tidak bisa memungkiri ya, Caimin itu memiliki basis massa seperti dari orang-orang Nahdlatul Ulama ya. Itu sepanjang sejarah calon presiden kita kan berbicara itu sesuai dengan fakta sejarah, kan gitu, fakta sejarah. Partai pengusung yang disebut dengan PKB. Nah, ketika calon itu tidak diusung oleh partai yang berhubungan dengan PKB, Nahdlatul Ulama, ini rata-rata nggak jadi, gitu. Tapi kita nggak ngerti juga perkembangan politik itu seperti apa. Bisa jadi dengan adanya PKB yang mengusung Caimin, tetapi beberapa partai yang lain yang memiliki ideologi politik yang berbeda mungkin juga bisa menjadi hambatan juga untuk Caimin bisa menjadi calon presiden nanti di 2024. Kalau Prabowo ini kan sudah tua, katakanlah usianya sudah tidak lagi muda. Kira-kira kalau dulu kan ketika ada dua capres, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ini masyarakat pecah pemilih Jokowi dan ini. Kalau sekarang kira-kira harapan masyarakat, terutama pemilih Prabowo yang dulu, apakah dia masih ngotot untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden? Kalau Prabowo sih, saya salah satu pendukungnya Pak Prabowo ya. Dulu. Saya salah satu pendukungnya Pak Prabowo. Sejauh ini yang saya amati itu beberapa masyarakat yang sempat kita berbincang ngobrol terkait masalah calon presiden di 2024 nanti, itu para pemilihnya Pak Prabowo ini ada beberapa diantaranya itu ada yang kecewa
gitu. Ya karena mungkin kekecewaannya itu bisa terjadi karena pergulatan politik di 2019 ya, 2019 kemarin, para militansinya itu sangat antusias mendukung Pak Prabowo yang saat itu berkontestasi dengan Pak Jokowi. Nah, dari situ mungkin sangat kuat ya, sangat kental sekali ya, istilah fanatismenya itu sangat kental sekali. Namun di pertengahan jalan sampai hingga saat ini kan Pak Prabowo itu terkesan dia sangat dekat gitu ya dengan apa istilahnya, kubu istana. Ya, istana di situ dikuasai oleh Pak Jokowi seperti itu. Jadi otomatis ya secara psikologis itu ada sedikit kecewaan. Jadi ada sedikit hati yang terhianati gitu. Kira-kira kalau pilpres sekarang nanti ini politik uang bakalan ada enggak? Kalau pilpres? Iya, kalau untuk pilpres dugaan kuat money politik itu bakal ya? semakin besar nanti. Kenapa? Sederhananya begini, dugaan saya sih karena semakin tahun, semakin beberapa periode ini money politik itu sudah sangat melekat di para calon dan masyarakat, khususnya rakyat Indonesia. Ini yang perlu disosialisasikan bahwasanya pemilih yang cerdas itu bukan pemilih yang mudah menerima uang lalu suaranya bisa dibeli, tetapi pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang mampu menentukan, melihat siapa figur yang bakal nanti memajukan dan mensejahterakan negara kita yaitu Indonesia. Gitu. Kalau politik uang melekat, saya rasa kurang sependapat, bro. Karena gini, masyarakat kita itu semakin lama semakin cerdas. Buktinya, kalau di kecamatan kita, Kecamatan Balung, Balung Lor itu anggaplah sebagai ibu kotanya. Karena ibu kotanya, money politik di sana itu tidak begitu kuat, sebagaimana yang di Surabaya, Gumelar, ya. Benar tidak? Iya. Jadi uang bukan menjadi penentu. Jadi semakin hari uang itu bukan menjadi penentu kemenangan. Uang masyarakat bisa jadi hanya mengambil uangnya saja, tidak memilih calonnya, karena mereka sudah menentukan calon masing-masing sesuai dengan yang mereka tahu. Ya, harapan besar kita sih ya semoga money politik yang saya baca itu sangat melekat di para calon, lalu melekat di masyarakat juga. Semoga ini semakin lama dengan banyaknya edukasi, pembelajaran tentang bagaimana memilih pemimpin yang baik dan amanah, itu tidak menggunakan jalur money politik, dan lalu masyarakat juga menyadari dan sadar akan hal itu. Ya semoga bisa berubah seperti itu. Ini harapan kita bersama. Dan semoga saja. Kalau dari sisi partai politik, di tingkat grassroots itu yang dominan lah, orang-orang itu sukanya terhadap partai apa? Ada enggak partai yang saya harus pilih partai ini, saya benci dengan partai ini? Sejauh ini masih belum ya, secara jelas belum saya ketahui bagaimana masyarakat itu. Kalau saya dengan partai logo ini saya nggak suka, dengan partai logo ini saya tidak suka, dengan ini saya suka, dengan ini saya suka. Secara jelas saya belum istilah terang benderangnya masih belum saya ketahui. Cuman setiap warga atau masyarakat secara individu itu pasti
adalah kecondongan contoh, dari sisi partai ini seperti itu. tapi tidak diungkapkan. Tidak diungkapkan secara terang benerang. Berarti masyarakat itu memilih calon tidak melihat partai ya? Mungkin kalau dulu itu masyarakat itu lebih condong itu memilih calonnya itu dari partai. Ya contoh lah, partai yang memiliki ideologi yang kuat itu partai apa? PDI ya, PDI, terus PKB ya, PKB. Nah ini dua partai ini menurut saya adalah dua partai yang memang sangat kuat ya, di Indonesia itu sangat kuat. Katakanlah itu memiliki pemilih tetap. Ya mungkin itu aja teman-teman pembicaraan kita soal capres dengan teman saya Mas Jar, ya seorang komunitas di Tabalun yang kesehariannya banyak bersinggungan dengan masyarakat. Dan itu apa yang kita bicarakan itu fakta yang ada di lapangan seperti apa. Kalau kemudian kemarin yang ditunggu-tunggu capresnya itu PDIP, harusnya masyarakat itu juga menunggu siapa capresnya dari PKB, karena hanya dua partai ini yang memiliki pemilih tetap, yang punya pemilih militan di tingkat distrik. Dan urusan capres ya hanya beberapa nama yang muncul di masyarakat, utamanya Ganjar, Anies, Prabowo, ada juga seluntingan soal Mbak Puan dan juga Cak Imin. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan share. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.